Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-64, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Syukur Alhamdulillah seperti biasanya saya Dr. Hoirunisa bisa kembali lagi memandu ASOGI setiap Rabu sore. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya dan secara konsisten mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan untuk pertama kali join, kami ucapkan selamat datang. Dan selama 1 jam ke depan, kita akan berdiskusi dan sharing pengalaman bersama para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Kepada peserta akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk berpartisipasi secara aktif, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan seperti biasa, sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu 2 orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita yang akan berbagi pengalaman serta update ilmunya. Yang pertama yaitu Dr. Brahmana Askandra, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya sekaligus sebagai Ketua Umum HOGI. Selamat sore Dr. Brahmana. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Feynardi Majid, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Selamat sore, Dr. Feynardi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Syahrul, Dr. Brahmana, Dr. Nisa. Sore, Dokter. Waalaikumsalam. Dan moderator kita pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Syahrul Raus, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Selamat sore, Prof. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masih di bulan Maret, pembahasan sore ini masih seputar kanker endometrium setelah seri-seri yang lalu telah dibahas mengenai bagaimana faktor resiko yang meningkatkan insiden kanker, serta metode yang mungkin bisa dijadikan untuk prevensi kanker, kemudian tentang pemeriksaan dan staging. Sore ini, di minggu ketiga bulan Maret, kita akan membahas bagaimanakah peranan operasi pada kanker endometrium, pada kasus seperti apa yang bisa dilakukan operasi, dan kapan ada opsi tidak dilakukan operasi, serta sejauh mana peran SPOG umum pada operasi kanker endometrium. Mari sama-sama kita diskusikan. Namun sebelum memulai diskusi pada sore hari ini, izinkan saya mengundang terlebih dahulu Ketua HOGI untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandra, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Prof. Syahrul, Dr. Taufan Sekjen, kemudian Dr. Feynardi sebagai narasumber, dan saya sendiri kebetulan narasumber juga, Dr. Hoirunisa yang dari minggu ke minggu ngawal acara ASOGI. Jadi acara ASOGI ini tidak terasa sudah yang ke-64 ya, jadi sudah setahun lebih, dan memang difokuskan untuk general gynecologist,
Jadi kita justru berharap acara ASHOGI ini bukan one way, tetapi acara ini two-way communication. Jadi kita justru ingin mendapat masukan dari sejawat semua yang ada di depan, masalahnya apa, dan nanti kita diskusikan di sini. Setiap hari Rabu setengah 4 sampai setengah 5 diharap login sambil mendapat ilmu. Mudah-mudahan acara ini barokah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Sahrul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Langsung saja kita mulai diskusi ASHOGI pada sore hari ini, dan untuk memandu acara kami persilahkan kepada Profesor Dr. Syahrul Rauf, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, sebagai moderator sore ini. Silakan Prof. Syahrul. Ya, terima kasih Dr. Hairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Para sejawat yang saya hormati, Ketua HOGI Dr. Brahmana Askandar, kebetulan sebagai narasumber kita pada hari ini. Kemudian yang kedua nanti Dr. Fenardi, dan juga ada Dr. Tovan. Assalamualaikum Dr. Tovan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ini sebagai narasumber juga kayaknya nih. Ya. Jadi hari ini kita akan, ASHOGI hari ini akan membicarakan atau mendiskusikan seputaran bagaimana sih peranan operasi pada kanker endometrium. Seperti kita ketahui memang bahwa kanker endometrium ini pada dasarnya mudah sekali ditemukan, misalnya karena pada stadium yang dini. Nah, pada stadium-stadium yang dini ini, bagaimana peranan operasi dalam hal ini? Apakah masih bisa dilakukan oleh sejawat kita SPG umum atau sudah harus dikonsultasikan ke dokter ahli dalam hal ini onkologi? Nah, memang kadang-kadang di sini batasannya tidak terlalu jelas, tapi saya percaya bahwa kedua narasumber atau nanti ditambah juga oleh Dr. Tovan tentunya akan membicarakan, akan mendiskusikan, akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih sebenarnya operasi yang akan kita lakukan ini. Apakah cukup simple operasi atau harus sudah menurut kaidah-kaidah onkologi? Karena ini akan berdampak pada pengobatan selanjutnya atau prognosis dari penyakit ini terhadap pasien. Ya, jadi saya kira semua mengenal Dr. Brahmana Askandar sebagai subspesialis onkologi, Ketua HOGI. Beliau adalah onkolog dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian yang kedua Dr. Fenardi Majid, SPOG subspesialis onkologi dari Rumah Sakit Darmais Jakarta. Nah, untuk yang pertama saya kira kita tidak usah berlama-lama. Saya kira saya persilahkan ke Dr. Brahmana untuk memberikan penjelasan tentang topik ini. Silakan Dr. Brahmana. Oke, terima kasih Prof. Sahrul. Saya mau coba share screen saja untuk diskusi, ya. Kita justru ingin memasukkan dari sejawat semua. Nah, ini saya share, saya coba konfirmasi, jelas ya Prof ya? Jelas. Oke. Jadi operasi pada kanker ginekologi itu perannya apa? Kita lihat di sini. Ini rasanya pada semua kanker ginekologi banyak kan demikian, terutama CA ovarium dan CA endometrium. Kalau kita lihat peran operasi pada kanker endometrium selalu ada dua ya, diagnostik dan terapi. Diagnostik itu dalam artian perannya itu menentukan stadium secara akurat. Kalau kita bertanya, kenapa sih kok perlu ditentukan stadium yang akurat? Untuk menentukan, menakar kita. Apakah operasi saja cukup, ataukah harus diberikan adjuvan. Jadi itu takarannya pas. Nah, untuk supaya takarannya pas, maka prosedur diagnostiknya juga harus dilakukan. Nah, ini dilakukan melalui peran operasi. Karena apa? Penentuan stadium kanker endometrium sama dengan kanker ovarium ditentukan berdasarkan temuan operasi berikut pemeriksaan histo-PA spesimen yang diangkat pada saat operasi. Jadi, menentukan stadium finalnya kalau kita menginformasikan ke pasien, ditentukan nanti kira-kira mungkin 7 hari setelah operasi, setelah ada semua hasil histopatologinya. Nah, yang kedua adalah terapi. Berarti tujuan terapi kita itu apa sebetulnya? Ya mengangkat uterus utamanya, plus kira-kira tempat-tempat metastasisnya yang diangkat. Apa yang tempat-tempat metastasisnya? Oh, mungkin ovarium, oh mungkin lymph node, dan lain-lain. Ya.
wah pengangkat yang jauh, enggak. Jadi yang diangkat itu sebetulnya prinsipil adalah terapeutik itu adalah uterus plus kira-kira tempat-tempat metastasisnya. Nanti mungkin bisa didiskusikan di sini ya. Nah, kalau kita lihat ya staging ya pada kanker endometrium, coba kita lihat stagingnya pada 3C1 begitu ya. Ada pelvic lymph node mikrometastasis, ada makrometastasis. Nah, kalau kita tidak melakukan prosedur diagnostik yang baku, yang standar, maka terlewat kita. Yang kelihatannya sebetulnya stadium 1 belum tentu stadium 1, berubah stadiumnya ketika ada mikrometastasis pada pelvic lymph node-nya. Ya, jadi naik langsung stadium 3. Yang tadinya kita pikir sudahlah operasi saja cukup, tinggal follow up, ternyata ada mikrometastasis pada pelvic lymph node-nya. Sehingga operasi saja nggak cukup ini. Nah, itulah gunanya kita melakukan diagnostik yang baku pada saat operasi. Ya. Nah, kalau segampangan ini tahap-tahap kanker endometrium sejak awal ya dengan endometrial biopsi, mungkin ini belum favorit di kita ya Prof, endometrial biopsi, karena mungkin kalau disurvei seluruh SPOG di Indonesia bagaimana mendiagnosis CA endometrium, mungkin 95% jawabannya DNC kan, jawabannya masih DNC karena endometrial biopsi mungkin tidak highly available dan lain-lain. Kali di luar negeri cukup endometrial biopsi ya sebagai outpatient klinik pasiennya. Nah, kemudian di situ ada lihat yang ketiga itu multidisciplinary approach involving gynecologist, anesthesiologist, internist, dan lain-lain. Jadi memang kalau di center di luar negeri dan juga center-center di Indonesia yang besar, itu sudah ada rutin gynecologic tumor board weekly, mingguan. Di situ dibahas semua kasus yang akan dioperasi, pasca operasi, dan semua kasus sulit ya. Jadi ada board-nya begitu. Nah, kemudian ditentukan risk-nya pada pasien. Ini low risk ataukah ini high risk? High risk dalam artian high risk kekambuhannya. Kalau low risk mungkin tindakannya lebih sederhana. Mungkin lebih gampang pada slide-slide berikutnya berbahasa Indonesia saja. Nah, ini di British Guideline, semua kanker endometrium ditangani oleh tim kanker ginekologi yang komprehensif. Ya. Tapi stadium 1A, grade SPOG umum yang menangani. Tetapi memang di Inggris ada catatannya. SPOG umumnya itu mengerjakan ketika menemukan sesuatu pada duran teropnya, ada onkolognya. Demikian. Jadi artinya dikerjakan oleh general gynecologist yang merupakan bagian dari suatu tim yang komprehensif. Tapi sekali lagi ini di luar negeri. Apa mampu laksana di kita? Belum tentu. Apa yang di luar negeri mampu laksana, di kita belum tentu mampu laksana sehingga harus penuh modifikasi. Ya. Jadi catatannya boleh dikerjakan general gynecologist yang merupakan bagian dari tim kanker ginekologi, sehingga kalau harus switch ditemukan durante operasi ada sesuatu, lymph node-nya gede, mereka oper ke tim gynecologic oncologist. Ya. Nah, mungkin secara sederhana demikian. Cuman THBSO, prinsip ya ini THBSO atau THBSO plus KGB, kelenjar getah bening. Nanti kalau mungkin Dr. Venardi akan menjelaskan, atau mungkin kalau enggak nanti ada pertanyaan, apakah harus BSO? Itu kan juga ada. Kadang-kadang sekarang si endometrium itu less than 40 years old itu ya, beberapa kali mulai banyak yang less than 40 years old. Lah ovariumnya apa harus diangkat? Nanti kita diskusikan. Tapi secara sederhana untuk general gynecology supaya tahu bahwa THBSO atau THBSO plus KGB. Ada yang bilang HTSOB lah THBSO itu. Kalau THBSO itu adalah operasi standarnya, definitifnya dilakukan bila adenokarsinoma grade 1-2, bukan jenis lain. Karena ada yang tipe 2. Tipe 2 clear cell, papillary serous adenokarsinoma dan lain-lainnya jangan karena itu tipe yang agresif. Kemudian yang kedua tidak ada extrauterine, cukup berarti hanya intrauterine saja. Kemudian tidak ada infiltrasi ke serviks. Ya. Ovarium bisa dipertahankan, diskusi pasien dengan hati-hati occult metastasis. Ini yang bisa dilakukan THBSO. Yang harus ada sesuatu pada KGB-nya, kalau grade 3, histopatologinya high risk itu yang tipe 2. Ada infiltrasi serviks, ada infiltrasi extrauterine. Dilakukan limfadenektomi KGB pelvis sampai dengan limfadenektomi KGB para aorta. Seperti yang digambar itu adalah KGB para aorta sampai renalis, fasa renalis. Ya. Nah, intinya adalah yang sebaiknya harus dikerjakan gynecologic oncologist kalau adenokarsinoma grade 3. Makanya itu hasil kuret itu kita harus memancing patologis. Memancing dalam artian begini, saya melakukan kuret, dapat jaringan endometrium. Formnya jangan cuma dikirim curiga endometrium, jangan. Dipancing kita. Saya biasanya curiga endometrium
grade tanda tanya begitu. Jadi saya tulis di situ formnya grade tanda tanya. Karena informasi penting itu, memancing patologis pasti kan menjawab, oh dia tanya grade nih gitu kan. Terus papillary serous clear cell carcinoma jangan, itu karena tipe yang agresif. Atau ternyata dari MRI-nya terdapat infiltrasi ke serviks, atau kelenjar getah beningnya ada sesuatu, ovarium ada sesuatu. Nah itu diserahkan kepada tim ginekologi onkologi. Atau kanker endometrium rekuren lah, kalau rekuren sudah sangat complicated kita. Ya. Nah jadi sebetulnya yang bisa dikerjakan oleh SPOG umum, general gynecologist, satu, pastikan jenis histopatologinya adenosea grade 1 atau 2. Di luar itu sebaiknya oleh tim ginekologi onkologi. Yang kedua, pastikan tidak ada infiltrasi ke serviks preoperatif, ya, preoperatif. Pastikan tidak ada penyebaran di luar uterus. Sebetulnya MRI lebih superior dibanding CT scan dalam hal ini. Dan yang terakhir, ini di luar negeri, pastikan bila di rantai operasi ditemukan penyebaran di luar uterus, ada onkologi yang take over gitu. Jadi yang tadi itu jadi merupakan bagian dari tim ginekologi onkologi general gynecologist-nya, ya. Rasanya itu dari saya, Prof. Singkat saja, biar dilanjut Dr. Fenardi. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi kita sudah mendengar tadi ya beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dr. Brahmana. Saya kira kita sudah bisa sedikit lebih terarah di dalam pengertian apa sih, bagaimana sih model operasi atau kapan kita bisa operasi sebagai SPOG umum, kondisi-kondisi apa saja yang bisa kita lakukan, dan harus kalau sudah saatnya harus konsultasi dengan onkolog. Jadi tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Dr. Brahmana. Kemudian yang kedua saya persilakan Dr. Fenardi mungkin bisa lebih lagi menjelaskan atau dari segi lain untuk memberikan pengertian kepada kita semuanya bagaimana peranan operasi pada kanker endometrium. Saya persilakan Dr. Fenardi. Ya, baik, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syahrul, Ana, Dr. Tovan, Dr. Nisan, juga teman-teman dokter umum, dokter SPOG, dan juga mungkin dokter konsultan yang sedang mengikuti acara ini. Kita langsung saja, kurang lebih sih hampir sama dengan yang sudah disampaikan oleh Dr. Brahmana. Kalau boleh saya mulai, marilah kita mulai sedikit dengan outline ya. Jadi saya hari ini mencoba untuk berbicara mengenai sejarah dari awal mulanya muncul namanya surgical staging, lalu kita sedikit menyinggung mengenai diagnosis dari kanker endometrium yang sudah dibahas 1 minggu lalu oleh Dr. Dita dan Dr. Puja. Ya, kalau misalkan teman-teman mungkin ingin tahu lebih dalam, mungkin bisa nonton di YouTube episode sebelumnya. Lalu berikutnya mengenai preoperative staging dan juga treatment pada early stage dan juga advanced stage, dan terakhir pada konklusi. Jadi sebenarnya ada perubahan paradigma mengenai terapi pembedahan mengenai di kanker endometrium ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada GOG3. GOG33 itu tuh merupakan Gynecologic Oncology Group ya, protokol nomor 33 begitu. Di mana waktu itu dicetuskan pada tahun 1984. Jadi saya taruh di sini karena sebelum tahun 1984 itu Vigo staging itu tuh bentuknya seperti ini ya. Dia tuh merupakan berdasarkan klinis saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini tuh tidak ada kata-kata atau nodal status atau status KGB yang tercantum pada stagingnya begitu. Dan sebelum tahun 1984 tersebut, hampir dipikirkan bahwa seluruh stadium ini tuh mempunyai resiko terjadi metastasis KGB. Dan hampir seluruh pasien yang sudah dilakukan operasi itu tuh akan mendapatkan adjuvan terapi gitu. Oke. Setelah 1984, GOG33 melakukan penelitian terhadap 621 pasien yang dilakukan surgical-pathologic staging ya, di mana stadium 1-nya itu tuh mereka tuh melakukan perlakuan ya memang secara normal gitu ya, melakukan hysterectomy,
total BSO, terus dilakukan peritoneal sitologi, terus dan juga pelvic dan para aorta limfadenektomi. Nah, di situ mereka mendapatkan bahwa ternyata ada faktor-faktor secara patologi seperti grade tumor, invasi miometrium, keterlibatan serviks, dan juga sitologi, dan juga LVSA ya, itu ternyata tuh sangat berpengaruh kepada status nodal begitu. Nah, dari sini itu muncullah kepentingan bahwa info mengenai histopatologi, baik itu tipe sel, baik itu grade, baik itu invasi miometrium, itu tuh sangat diperlukan sekali. Seperti yang kita lihat di sini ya, bahwa kanker endometrium itu tuh ada 2 tipe 1 dan tipe 2, dan juga yang mix. Nah, hal itu dapat kita dapat informasinya itu tuh dari sampling endometrium, dan hal itu seringkali terlompat gitu. Seringkali pasien datang dengan kanker endometrium tetapi belum dilakukan kuret misalkan, atau sampel endometrium misalkan pada tindakan-tindakan seperti miomektomi dan yang lainnya begitu. Nah, itu sudah datang. Nah, jadi sangat penting kita melakukan sampel endometrium pada wanita-wanita yang berisiko, misalkan pada postmenopausal bleeding, atau misalkan pada penebalan endometrium, itu sangat penting. Ya, berikutnya ini hanya sebagai gambaran bahwa tipe sel endometrium pada kanker endometrium itu ada yang endometrioid dan non-endometrioid ya. Nah, imaging sebagai peran diagnostik itu dapat dilakukan seperti yang sebelah kiri ini, bahwa ada seperti toraks foto, USG, MRI pelvis, abdominal CT. Hal ini sebenarnya nggak semuanya harus dilakukan ya. Tergantung dari rumah sakit kita terdapat fasilitas apa. Yang mesti kita ketahui bahwa masing-masing dari pemeriksaan penunjang ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Seperti MRI pelvis kontras itu sangat baik untuk menentukan adanya keterlibatan parametrium, terus menentukan invasi, ketebalan invasi tumor ke miometrium pada kasus kanker endometrium. Gitu. Sedangkan CT abdomen mungkin kita bisa mengevaluasi KGB di pelvis maupun di para aorta. Nah, imaging ini mempunyai peran untuk menentukan ini tadi, invasi miometrium, lalu apakah ada keterlibatan serviks, trauma serviks, KGB, terus apakah sudah ada penyebaran ke organ-organ pelvis lain, dan juga penyebaran yang sifatnya jauh. Nah, preoperative staging. Hal ini sebenarnya saya mengambil kata preoperative staging ini sebenarnya dari episode minggu lalu ya. Jadi dikatakan bahwa adanya preoperative staging dan juga ada surgical staging gitu. Di mana preoperative staging itu tuh kita memperkirakan dari hasil imaging yang sudah kita dapatkan, dari hasil histopatologi yang sudah kita dapatkan, dan kita membuat suatu kesimpulan sementara apakah ini early stage dan advanced stage. Hal ini saya coba saya simpulkan karena saya mengambil dari ESGO ya. ESGO itu European Society of Gynecology Oncology di Eropa ya. Nah, dia tuh langkah pertama setelah mendapatkan data-data histopatologi dan imaging itu tuh dia tuh membagi menjadi 2 gitu, early stage dan advanced stage. Nah, dari situ baru ditentukan tindakannya. Apakah HTSOB saja, apakah disertai dengan pengambilan KGB, atau pada kasus-kasus yang non-endometrioid bisa disertai dengan infracolik omentektomi. Berikut merupakan bagan ya pada early stage, di mana itu 1A, 1B, dan 2, stadium 2, untuk tipe sel yang endometrioid. Di sini kita lihat bahwa untuk stage 1A dan 1B, low grade dan juga high grade untuk stadium 1A itu masih dapat dilakukan HTSOB, di mana di situ ada mark dari dia dapat dipertimbangkan untuk dilakukan sentinel lymph node biopsy gitu. Sedangkan untuk stadium 2
yang low grade, dan juga stadium 1B high grade dan stadium 2 high grade itu sudah mulai dilakukan sentinel lymph node dan juga systematic lymph node dissection ya menurut ESGO. Ya. Lalu tadi kita sempat menyinggung apakah sebenarnya cukup nggak sih HTSOB saja? Apakah kita harus melakukan tindakan yang lebih radikal begitu, yang lebih luas pengambilan tumornya? Ternyata kalau berdasarkan NCCN, ya kalau misalkan kita mencurigai adanya keterlibatan dari serviks, gitu ya, dengan dilakukan biopsi pada serviks terlebih dahulu dengan hasil positif, maka boleh dipertimbangkan bisa tetap dilakukan total hysterectomy atau radical hysterectomy dan dilanjutkan dengan surgical staging. Sedangkan berdasarkan ESGO, ya, total hysterectomy, BSO, dan systematic lymph node dissection itu merupakan standard of care pada stadium 2. Artinya cukup dengan total hysterectomy. Dan itu dia mempunyai grade B dari bukti ilmiahnya. Apabila dibutuhkan suatu tindakan yang lebih radikal, lebih luas, itu hanya untuk mendapatkan free surgical margin atau batas tepi sayatan yang bebas tumor. Begitu. Tadi juga sempat disinggung sebenarnya apakah kita perlu atau tidak melakukan BSO ya atau bilateral salving ovarectomy begitu. Nah, kalau menurut ESGO itu mempunyai 3 syarat. Yang pertama, memang dia usia premenopause dengan usia kurang dari 45 tahun. Lalu dia tipe endometrioid yang low grade, memiliki invasi myometrium yang kurang dari 50% dan tanpa adanya bukti ekstra uterin, artinya keterlibatan dari massa tumor di luar uterus. Sedangkan untuk non-endometrioid, mau tipenya apa saja, itu tindakannya adalah total hysterectomy, BSO, systematic lymph node dissection, dan juga infracolik omentectomy. Begitu. Untuk advanced stage stadium 3 dan stadium 4, pertanyaan yang harus kita jawab terlebih dahulu terhadap kasus-kasus yang datang itu adalah apakah kita mampu untuk melakukan complete macroscopic resection possible. Apakah kita mampu atau tidak gitu. Apakah kita mampu pada kasus tersebut tercapai residu tumor yang 0 cm. Nah, apabila jawabannya ya, maka lakukan tindakan pembedahan secara langsung atau pembedahan primer. Tindakannya apa? Tindakannya adalah HTSOB, terus KGB yang besar itu yang kita ambil. Sedangkan systematic lymphadenectomy di mana kita mengambil secara keseluruhan KGB pelvis dan juga para otot itu tidak dianjurkan. Untuk apabila kita berpikir pada kasus itu kita tidak dapat mengambil massa tumor sehingga meninggalkan residu tumor yang 0 cm, maka kita mesti menetapkan statusnya bahwa dia unresectable primary tumor. Dan kita mesti mengetahui bahwa tidak ada distant metastasis atau metastasis jauh. Nah, ini pilihannya 2. Bisa radioterapi diikuti dengan adjuvan kemoterapi, atau kita lakukan neoadjuvan kemoterapi dilanjutkan dengan interval surgery, dan setelah itu adjuvan kemoterapi. Berikut ini merupakan stadium endometrial cancer yang saat ini kita pergunakan. Oh maaf, ini yang 2009, yang 2018 saya lupa masukin dokter. Nah, di mana setelah operasi kita dapat mendapatkan informasi apakah itu low risk, intermediate risk, high intermediate risk, high, dan juga advanced metastatic. Sebenarnya ada satu lagi kriteria ini di mana molecular classification itu yang diketahui. Tapi di saat ini berhubung kita belum memiliki sumber dayanya, jadi saya tidak membahas. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa correct diagnosis itu akan mendapatkan proper treatment. Melakukan proper treatment, maka overall survival dan progression-free survival itu akan mengikuti. Berikut saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Prof. Syahrul.
Ya, terima kasih Dr. Fenardi. Jadi saya kira lebih detail lagi ya dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kanker endometrium ini diatasi. Tentu tadi sudah dijelaskan bagaimana peranan pra-operatif diagnosis penting sekali sebelum kita melanjutkan tindakan kita. Tentu hal-hal ini harus diperhatikan, tidak hanya bahwa ada perdarahan pasca menopause langsung dilakukan operasi, tapi benar-benar harus di screening dulu. Apakah memang perdarahan ini memang sudah masuk dalam kriteria suspek kanker endometrium atau bukan. Jadi perlu sekali, kalau saya lihat tadi penjelasannya, kita melihat bersama bahwa perlu sekali menggunakan alat-alat diagnostik yang diperlukan untuk menyaring bahwa ini suspek kanker endometrium, dan kalaupun suspek kanker endometrium, kita melakukan kuret diagnostik untuk melihat tipe histologi dari kondisi penyakit ini, sehingga nanti selanjutnya bisa dilakukan operasi. Dan menurut Dr. Brahmana tadi, sebaiknya memang ada tim yang komprehensif, sehingga pada saat melakukan operasi pun tetap harus hati-hati apakah cukup dengan histerektomi HTSOB atau harus lebih jauh dari itu ya. Jadi itulah tadi penjelasan dari dua narasumber, Dr. Brahmana dan Dr. Fenardi. Oleh karena itu saya kira tegas dikatakan, tapi mungkin dari teman-teman sejawat di daerah khususnya mungkin ya, atau di tempat-tempat yang lain, punya variasi-variasi kasus yang dihadapi di dalam penanganan suspek kanker endometrium ini. Saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Di kolom Q&A, ya. Ini ada 3 orang yang raise hand, Prof. Mungkin mau bertanya. Silakan kalau ada. Dr. Elizabeth, Dr. Leni, dan Dr. Titi. Ya, silakan Dr. Elizabeth mungkin. Atau Dr. siapa? Silakan, Dok. Dr. Titik, ya, silakan. Halo. Silakan Dr. Titik Sunaryati ya. Silakan Dok. Dokter yang siap, Dr. Elizabeth mungkin. Atau Dr. Leni? Ya. Halo. Ya. Ya, jadi di kolom chat ada pertanyaan Dr. Bram sama Dr. Fenardi ya. Saya punya pasien riwayat abortus dan telah kuret. Kurang lebih 1 bulan kemudian pasien kontrol tanpa gambaran penebalan endometrium yang cukup tebal, kurang lebih 5 cm dengan keluhan perdarahan pervaginal yang berkepanjangan. Saya lakukan kuret, kedua hasil PA kanker endometrium. Saya rujuk ke rumah sakit rujukan, dikatakan disarankan operasi. Masalahnya antrian operasi rumah sakit rujukan masih belum ada kejelasan. Pasien telah kontrol di rumah sakit rujukan, bercerita tidak dilakukan pemeriksaan apa-apa, hanya disarankan operasi dan menunggu jadwal. Dalam waktu 2 bulan, pasien kontrol kembali, pemeriksaan 2 bulan ini penebalan endometrium tidak ada, perdarahan pervaginal juga sudah tidak ada, pasien tidak ada keluhan. Sebagai SPG umum, apa yang harus saya KIE atau berikan pada pasien seperti ini yang hasil PA dinyatakan kanker endometrium dari kuretase, hanya tinggal menunggu jadwal operasi dan tidak ada keluhan apa-apa? Silakan, Mas Bram. Oke, terima kasih Prof. Menarik kasusnya ya. Iya, ya. Kadang-kadang antrian itu masih cukup lama, tapi kalau kita lihat pada, saya ngomong antrian dulu ya, mumpung ada sejawat semua di sini di lapangan langsung. Jadi di NHS Inggris saja itu juga ada antrian loh, Prof. Jadi mereka ada yang memakai yang acceptable sampai 3 bulan antrian operasi yang masih acceptable. Tapi kalau more than 3 months tidak acceptable. Ya ini mungkin tambahan aja. Nah, mengenai kasus ini,
karena menunggu, kemudian nggak diapa-apain, dicek lagi, nggak ada apa-apa begitu. Tapi kuret pertamanya adalah CA. Jadi basic itu adalah begini. Itu kan sama juga ketika pasmir ganas, biopsi tidak ganas, atau biopsi tidak ganas, lipnya atau biopsi ganas, lipnya tidak ganas, sama. Jadi intinya kita pakai secara mudah saja. Ketika ada satu pemeriksaan itu satu ganas, satu menyatakan ganas, kita harus reassessment dengan modalitas tambahan bila diperlukan. Kenapa? Kita tidak boleh menganggap udahlah saya ikut yang tidak ganas, atau sebaliknya udahlah saya mengikut yang ganas. Tidak, kita harus reassessment lagi. Nah, kembali pada kasus ini, tebal 5 cm, dikuret hasilnya ganas, kemudian nunggu antrian operasi 2 bulan kontrol, ternyata endometriumnya tetap tipis begitu. Nah, reassessment lagi kita. Apa reassessment-nya kalau dalam kondisi demikian yang paling mungkin? Kita review lagi hasil patologinya yang pertama dulu, review lagi. Oh, ada sesuatu diskrepensi, kita review. Spesimennya kita review. Jadi kalau misalnya di center tersier, pasti akan dibicarakan di suatu gynecologic tumor board seperti ini. Oh, coba di-review ulang ini nggak ada apa-apa gini. Ini mungkin. Kemungkinannya adalah satu, mungkin setelah dibaca oleh panel expert PA hasilnya berbeda, reviewnya. Yang kedua, mungkin ya memang masih malignan, tetapi yang slowly growing mungkin saja dia, sehingga tampaknya endometriumnya masih tipis-tipis saja. Jadi singkat ceritanya, dalam kondisi diskrepensi, apapun kondisinya pada malignansi, selalu harus reassessment. Itu yang paling penting, Prof. Mungkin demikian dari saya, Prof. Makasih. Ya, terima kasih, Dokter. Karena ini kita berhadapan dengan kanker ya, tentu harus benar-benar hati-hati di dalam menentukan tindakan selanjutnya ya. Mungkin Dokter Fenardi, silakan Dokter Fenardi, mungkin ada tambahan tentang kasus ini, pertanyaan ini. Ya, terima kasih Prof. Ya, pertama mungkin kita harus melihat faktor resiko ya. Jadi memang ini dari kasus yang diceritakan, ya aku ya mungkin bisa saja mungkin data-datanya tidak terlalu lengkap, tetapi mungkin kita harus melihat dari usia pasiennya itu usia berapa. Apakah ada faktor resiko dari si pasien tersebut, apakah dia diabetes atau tidak, sehingga kita bisa mengelompokkan sebenarnya si pasien ini tuh lebih ke tipe 1, type 1 atau type 2 begitu. Nah, dari hal itu kita bisa tuh masuk tuh apakah dia yang slow growing, apa yang cepat begitu. Nah, dari situ mungkin jadi lebih bisa terarah begitu. Tapi pada prinsipnya dengan kita dengan pasien tersebut menunggu selama 2 bulan, saya sangat setuju sekali apabila dilakukan anamnesis ulang atau review hasil PA ulang begitu. Nah, begitu. Terima kasih, Prof. Ya, jadi intinya kita reassessment ya. Kita hati-hati sekali, jangan langsung menangani atau membiarkan saja kondisi tersebut, karena apapun itu bisa menjadi lebih buruk ya, dan hasilnya nanti akhirnya tidak bisa ditangani secara baik. Ya, ini pertanyaan yang berikut dari Dr. Susana Suryadi ya. Ini untuk Dr. Brahmana. Bila dari hasil kuret didapat hasil adenokarsinoma tanpa keterangan gradingnya, apakah sebaiknya diminta pembacaan ulang? Kedua, bila pada hasil TAH-BSO ternyata ada invasi kanker endometrium ke stroma, padahal hanya dilakukan TAH-BSO, apakah yang sebaiknya dilakukan, Dok? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Silakan Dr. Bram, ini untuk Dr. Brahmana nih. Oke, terima kasih Prof. Jadi saya jawab yang kedua dulu ya Prof ya. Jadi kita mengatakan dia stadium 2, misalnya ada pada stroma cervix ya, dulunya demikian. Nah, itu cuman melihat pada stroma cervix itu yang lebih gampang adalah pemeriksaan histopatologi pasca operasi. Ketika operasinya HTSOB atau TAH-BSO only, kemudian ada stroma cervixnya, ya harus bagaimana misalnya demikian. Nah, kalau orangnya pasiennya sudah dioperasi, kan begini ya, pada pasien yang ada di serviksnya ada sesuatu positif, berarti kan pasien itu termasuk high risk ya. Berarti pasien itu sudah perlu adjuvant treatment. Nah, ketika sudah ada indikasi adjuvant treatment, itu kita lebih mudah. Apakah harus dioperasi atau tidak? Bisa milih dua kita. Tidak langsung operasi, tidak apa-apa. Sudah ada indikasi untuk adjuvant dia pasti. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya dilakukan operasi, apakah menguntungkan benefit untuk pasiennya? Kalau memang tidak ada lymph node yang besar dan lain-lain dari imaging, kan kita imaging itu, kita imaging lagi. Kalau tidak ada imagingnya, tidak ada apa-apa, ya kita tidak perlu ngapa-ngapain lagi, gitu ya. Ya. Sebentar, maaf ada telepon. Nah,
Kalau misalnya di imaging kondisi demikian, stroma cervix positif, imagingnya kemudian pasca operasi bersih semua, limfa node-nya tidak ada masalah apa-apa, toh pasien tetap harus adjuvan dia, karena stroma cervix-nya sudah positif. Terlibat. Kecuali kalau imaging-nya itu misalnya ada bulky node, ada bulky node di pelvis, ukurannya 3 cm. Maka pada bulky node itu tidak efektif dengan radiasi, maka dalam kondisi demikian mungkin dilakukan eksisi pada yang bulky node itu. Jadi mungkin demikian, Prof, untuk yang stroma cervix. Kemudian yang pertama tadi, mohon maaf saya lupa, Prof. Apa yang pertama tadi? Ada hasil PA, adenokarsinoma, tapi tidak ada gradingnya. Ya. Ini begini ya, lengkap, ya. Yang ideal itu ada gradingnya, sehingga kita bisa menentukan takaran operasi itu lebih maksimal manajemennya. Tetapi grading itu kadang-kadang bukannya patologinya tidak mau membaca, kadang-kadang spesimennya juga tidak cukup adekuat untuk dibaca gradingnya. Jadi demikian. Jadi kita tidak always bisa menyalahkan, patologi ada gradingnya ini. Belum tentu bisa. Mungkin memang sudah berusaha tapi tidak bisa dilihat gradingnya begitu ya. Mungkin spesimennya tidak adekuat atau dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau tidak ada gradingnya, bagaimana saya menakar ekstensivitas operasi saya begitu kan? Saya kan nggak tahu ini grade 1, apakah ini grade 3 dan lain-lain. Sekali lagi itu bisa kok dikombinasi dengan yang lainnya. Contoh misalnya ya, dilakukan imaging modality screening ya, dengan pas setelah ketahuan CA, screening hasilnya MRI-nya tampak nyata invasi di myometrium sampai serosa dan lain-lain. Ya meskipun tidak ada gradingnya, tidak menyatakan gradingnya grade 1, tapi ya mungkin most likely grade-nya bukan grade 1, misalnya demikian ya. Jadi kita harus pakai kombinasi data-data yang lain juga, Prof. Ya. Atau misalnya ternyata dari MRI-nya cervix-nya sudah very involved dan lain-lain, ya less likely lah dia grade 1. Jadi mungkin bisa kita kombinasi. Tapi intinya ada lagi yang ditanya, kalau sampai MRI-nya tidak konklusif, grading-nya tidak ada, terus saya harus ngapain operasi? Kan semua mungkin ya kan. Nah kalau grading-nya tidak ada, kemudian MRI-nya itu looks nice saya bilang ya, semuanya clean bersih, ya oke lah kita anggap dia itu sebagai grade 1. Kalau misalnya itu dikerjakan center tersier, mungkin kita tetap melakukan lymphadenectomy, assessment lymph node. Tetapi kalau misalnya di Papua, di sana, tidak bisa dirujuk dan lain-lain, ya oke, dilakukan HTSOB, THBSO, plus kalau ada histopatologinya, yang paling penting jangan terlewat untuk mengkomunikasikan ke tim yang ada onkologinya. Cuman itu aja message-nya itu ya. Jadi demikian mungkin, Prof. Makasih. Ya, makasih Dr. Brahmana. Jadi yang kedua tadi, perlunya pemeriksaan lanjutan ya setelah operasi. Kalau misalnya ternyata, ada stroma ternyata terlibat. Nah, kita tadi disampaikan bahwa perlu kita melakukan MRI barangkali untuk melihat yang lain-lain. Kalau misalnya ada kelenjar besar, ya perlu kita tindakan selanjutnya ya, reseksi kelenjar. Dan tadi juga bahwa ya kita bisa mengkombinasikan ya pemeriksaan yang didapatkan misalnya tanpa grading ya. Tentu kita bisa melihat informasi-informasi atau data-data yang lain dari pasien tersebut sehingga kita tidak luput di dalam melakukan tindakan selanjutnya ya. Yang berikut Dr. Bram dan Dr. Feynardi ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Maike. Assalamualaikum Prof. Selamat sore, mohon izin bertanya pada pasien usia lanjut dengan perdarahan, bagaimana membedakan apakah karsinoma endometrium atau atrofi endometrium? Nah, ini. Silakan. Jadi membedakan ini keduanya karena pada usia tua ini memang usia lanjut perdarahan dari provaginal. Silakan, Dok. Dr. Feynardi, silakan. Feynardi, dokter silakan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih, Dok. Jadi yang harus dipastikan pada anamnesa adalah status menopause dulu. Jadi apakah si pasien ini tuh sudah menopause atau belum. Lalu pada prinsipnya seorang wanita menopause itu tuh tidak akan mengalami perdarahan. Sehingga perdarahan yang terjadi itu harus dipastikan dia itu merupakan ada kecurigaan kanker atau tidak begitu. Nah, dari kalimat atrofi itu menunjukkan artinya sebenarnya aktivitas dari endometrium itu tuh sudah tidak terjadi.
Jadi seharusnya dari pemeriksaan USG kita juga tidak mendapatkan adanya penebalan dari endometrium begitu. Jadi mungkin seminimal mungkin kita ada USG transvaginal, di mana USG transvaginal itu untuk menentukan ketebalan endometrium, lalu untuk menilai apakah adanya tumor endometrium yang sudah melakukan invasi ke miometrium dan sejauh mana itu dia sebanding dengan MRI begitu. Ya, begitu Prof. Ya, terima kasih Dr. Fenardi. Jadi jelas ya bagaimana kita bisa membedakan karsinoma endometrium dengan atrofi endometrium. Nah, ini yang berikut pertanyaannya adalah karsinoma endometrium grade 4. Apakah operasinya laparoskopi atau laparotomi? Grade 4. Ya. Oke. Apa aku, Dok? Oke. Jadi begini, coba kita diskusikan ya. Mungkin grade ini mungkin stadium maksudnya ya. Mungkin karena ya stadium. Kalau grade, jadi begini, pada endometrium itu ada movarium juga, ada grade, ada stage ya. Kalau grade itu urusan histopatologi dia. Kalau stage urusan extension kita. Extensionnya sampai di mana disease-nya itu. Nah, ini mungkin pertanyaannya adalah stadium 4 itu. Nah, sebetulnya laparoskopi pada CA endometrium pakai very common laparoskopi pada CA endometrium. But pada yang early stage ya. Jadi pada early stage karena apa? Karena kalau pada advanced stage mungkin aja sudah ada nodul di omentum, kemudian juga sudah ada nodul di mana dan sebagainya. Ya, artinya begini, kalau pada early stage masih oke, tetapi pada kira-kira advanced stage itu pilihan utamanya adalah laparotomi begitu. Tapi kemudian timbul tanda tanya, loh, CA ovarium stadium lanjut saja bisa di laparoskopi. Nah, jadi begini, kalau pada CA ovarium lanjut di laparoskopi, biasanya yang sering adalah untuk masuk laparoskopinya menentukan ini resectable atau tidak begitu ya. Kalau resectable ya kemudian dilakukan operasi laparotomi, kemudian dibersihkan semua dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya singkat ceritanya pada early stage ya. Makasih, Bro. Ya, makasih. Nah, pertanyaan selanjutnya atau Dr. Fenardi ada mau tambahan? Ya, per definisi jadi mungkin sebagai pengetahuan saja. Memang saya juga waktu belajar waktu pendidikan itu saya sempat bingung juga sih, Prof. Ini grade sama stadium suka ketuk-ketuk. Jadi itu tuh sebenarnya tuh kalau dia tuh definisi patologi di mana kenapa sih ada grade 1, 2 dan 3? Karena itu merupakan suatu jadi dari gambaran mikroskop yang dilihat sama dokter patologi itu dia tuh melihat perubahan sel yang tadinya normal sehingga ke tidak normal yang sudah tidak dapat dikenali lagi, itu tuh perbandingannya tuh berapa persen gitu. Jadi yang normal tuh berapa persen, masih cukup banyak kah, atau sama sekali ini mana yang normal, mana yang nggak normal tuh benar-benar udah kacau banget. Nah, itu tuh lebih ke grade yang paling tinggi, itu grade 3 begitu. Ya, begitu Prof. Ya, terima kasih. Jadi mungkin maksudnya stadium tadi ya. Nah, kalau grade kan 1, 2, 3 ya. Oke, banyak pertanyaan ini. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah perlu dilakukan kuret bertingkat? Nah, ini istilah kuret bertingkat ini untuk tahu keterlibatan serviks. Kedua, apakah perlu dilakukan infrakolik omentektomi? Ketiga, berapa persen keterlibatan KGB, pelvic, dan para aortik dari animus? Ya, silakan Dr. Bram mungkin atau ya, silakan. Oke, saya yang kuret bertingkat ya, nanti bagi-bagi sama Dr. Fenardi. Ya, banyak pertanyaan. Kuret bertingkat itu dulu dilakukan bukan untuk melihat ada infiltrasi ke serviks atau bukan. Karena infiltrasi pada serviks definitif adalah histopatologi. Yang bisa membantu adalah MRI. Nah, kuret bertingkat itu untuk membedakan apakah ini dari serviks, endoserviks, malignansinya, apakah ini dari endometrium dulu. Nah, tapi kemudian menjadi tidak harus lagi ketika perkembangan imunohistokimia pesat begitu. Jadi kita membedakan ini endometrium, apakah endoserviks, cukup dari pemeriksaan imunohistokimia, diperiksakan vimentinnya dan lain-lain, kemudian dianalisa, oh ini endoserviks, oh ini endometrium. Jadi jawabannya bukan sunnah muakkad lagi ya, Prof. Bukan sunnah. Jadi artinya
kuret tidak harus bertingkat lagi karena perkembangan imunohistotimia. Dulu untuk mengetahui apakah ini endoservix, apakah endometrium. Tapi sudah ada bertingkat. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Mungkin Dr. Fenardi yang kedua ini dan yang ketiga, apakah perlu dilakukan infrakolik lumpektomi dan KGB? Ya, perlu dilakukan infrakolik omentektomi atau tidak? Berdasarkan ESGO, memang pada seluruh kasus yang non-endometrioid, artinya mau dia clear cell, mau dia serous, mau dia mungkin ada karsinosarkoma, itu tuh sebaiknya ya dilakukan infrakolik omentektomi, itu jawabannya. Untuk yang ketiga, berapa persen keterlibatan KGB pelvic dan para-aortik? Ini sebenarnya beda-beda ya. Jadi tergantung kita berbicara pada stadium berapa dan juga grade berapa. Tapi pada prinsipnya, pada peningkatan grade, mau dia ke grade mulai dari grade 1, 2, dan 3, ini grade ya. Nah, itu tuh semakin dia tinggi, itu angka terjadinya, ya angka keterlibatan KGB pelvic dan para-aortik itu semakin besar. Begitu juga dengan stadium. Seperti tadi kita sempat membahas stadium 2. Stadium 2 itu kenapa sih kita sudah stadium 2 itu kenapa kita harus mulai melakukan limfadenektomi? Karena pada stadium 2, kalau dia grade-nya 1 saja yang paling ringan, perubahan sel-selnya itu tuh, perubahan sel-sel normal yang menjadi yang tidak normal itu masih sedikit aja, itu tuh sudah terjadi, kemungkinan keterlibatan KGB pelviknya itu sudah 16%. Kalau yang grade 3 itu sampai 60% begitu, itu stadium 2. Gitu. Jadi ya itu, Prof, jawabannya, Prof. Ya, jadi memang artinya bahwa jenis operasi tergantung dari jenis operasinya ya. Kalau memang dilakukan oleh onkolog tentu sampai infrakolik omentektomi dan tentu juga sesuai dengan stadium yang ditemukan ya. Kalau masih stadium 1A, kemudian grade 1, 2, tipenya adenokarsinoma, tentu dilakukan HT-SOB biasa, tapi tentunya tanpa infrakolik omentektomi ya, karena operasinya tidak sampai harus ke sana. Jadi saya kira itu jawabannya. Kemudian yang berikut, bila kita mendapatkan pasien pasca TAH di luar dengan hasil PA CA endometrium, apakah pasien kita sarankan untuk melakukan operasi ulang atau BSO? Jadi dia dilakukan TAH, ternyata hasilnya CA endometrium. Bagaimana selanjutnya? Apakah disuruh BSO kemudian atau gimana, Dok? Silakan. Saya jawab ya, Prof ya. Silakan, Dok. Ya. Jadi begini, kalau kita pasca TAH, kemudian hasilnya endometrium, kita analisis hasil patologinya, endometrium yang mana dia itu. Katakan dia yang tipe agresif. Berarti ketika dia itu sudah tipe agresif, pasiennya itu kan sudah indikasi untuk mendapatkan adjuvant treatment. Sudah indikasi bahwa surgery is not enough, iya kan? Berarti kan dia harus sudah adjuvant treatment. Nah, kita tinggal melihat apa tujuannya kita melakukan adjuvant treatment pada yang agresif, karena kita yakin bahwa operasi saja tidak cukup, bahwa kita yakin ada mikroskopik di tempat yang lain. Nah, kemudian kalau kondisi seperti gini, apa perlu dioperasi atau tidak? Kalau saya akan melihat imagingnya. Kalau imagingnya misalnya sampai bisa canggih lah, atau misalnya MRI. Kalau MRI-nya misalnya tidak ada apa-apa sama sekali, ovariumnya looks normal MRI, node-nya juga tidak ada sama sekali, toh pasien ini sudah indikasi untuk adjuvant treatment. Kalaupun misalnya, mungkin saja itu sudah ada metastasis, occult metastasis pada ovariumnya, nggak kelihatan dari MRI. Loh, kan memang tujuan kita memberikan adjuvan untuk mematikan yang mikrometastasis. Jadi kan artinya mati, kecuali kalau MRI-nya ada yang bulky. Tapi itu kalau memang dari hasil patologinya sudah ada indikasi untuk adjuvan treatment. Yang jadi pertanyaan PR-nya jadi banyak adalah ketika pasca operasi, pasiennya ini misalnya adenokarsinoma grade 1. Artinya apa? Pasien ini ada kesempatan tanpa adjuvan. Ketika stadiumnya memang betul-betul stadium 1. Bagaimana menyatakan betul-betul stadium 1? Berarti kita harus mengeksklud di tempat lain tidak ada. Berarti kita harus mengeksklud limfonodnya tidak ada. Kita harus mengeksklud ovariumnya tidak ada. Mengeksklud histopatologically loh ya, karena mengeksklud mikrometastasisnya juga berarti. Jadi artinya justru PR-nya banyak ketika hasil
patologinya tipe yang baik begitu. Karena pasien ada kesempatan tanpa adjuvan kalau stadiumnya ditentukan dengan benar. Artinya ya resurgery kalau dia termasuk tipe yang baik. Lebih enak kalau misalnya memang sudah tipe jelek sekalian pasca histerektomi. Karena apa? Sudah ada indikasi dia untuk dilakukan adjuvan. Tinggal melihat ada yang perlu diambil atau enggak. Apa cukup langsung adjuvan. Gitu Prof, makasih. Tidak bisa kita pukul rata saja begitu, Dr. Brahmana ya. Bahwa ini kan incomplete surgical staging. Ya sudah, kita tambah saja adjuvan. Gimana? Jadi begini ya. Ya. Itu sama juga lah problemnya dengan ovarium ya. Ovarium pun demikian kan, selalu jadilah nggak jelas, lebih baik mending di kemo. Jangan nggak bisa, karena apa? Lah modalitas dan daya upaya kita belum maksimal kok. Nah, kalau daya upaya belum maksimal, lo ngapain pasien di kemo? Lo kemo itu kan bukan tanpa efek samping, lo kemoterapi itu. Kemoterapi itu put the patient in another cancer. Risknya untuk another cancer lebih gede dia pasien itu. Padahal sebetulnya nggak perlu kemo, nggak apa-apa. Kita kasih kemo, pasien jadi risiko cancer yang lain. Mungkin leukemia lah, mungkin dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak gampang-gampang kita ngasihkan adjuvan. Daripada nggak dikasih aman gitu. Padahal daya upaya belum maksimal. Belum, Oke, ya. Dr. Fenardi mau tambahkan? Nggak ada sih, Prof. Ya, saya kira sudah jelas ya. Ya, yang berikut ini ada lagi, guru dan senior mohon izin bertanya. Pada rekomendasi ESGO, tindakan lebih ekstensif direkomendasikan jika dibutuhkan free margin. Jika ditemukan intraoperatif terdapat infiltrasi parametrium, apakah perlu dilakukan TAH-BSO dengan pengangkatan parametrium atau masuk kriteria unresectable dan mengandalkan adjuvan terapi saja? Gimana nih? Ya, jadi yang saya lihat dari ESGO ini, mereka tuh melihat bahwa keputusan apakah bisa dilakukan pengangkatan tumor itu tuh beda ya dengan serviks begitu. Nah, jadi kalau misalkan selama tumor itu masih bisa diangkat, maka itu masih resectable gitu. Nah, itu memang diskusi itu melalui suatu tumor board. Yang tadi juga pada presentasi Dr. Brahmana itu sudah disampaikan, sempat disinggung sedikit bahwa membutuhkan tumor board di mana terdiri dari dokter radiologi, dokter ginekologi, onkologi untuk memutuskan apakah suatu kasus itu tuh resectable atau tidak begitu. Tapi apabila diputuskan memang resectable, iya dilakukan pengangkatan parametrium juga karena tujuannya adalah R0 atau residu tumornya itu tuh 0 begitu, tidak ada. Ya, saya kira ini waktu tinggal 2 menit. Satu lagi pertanyaan mungkin yang penting juga mungkin ya, bahwa bagaimana batasan tegas kapan simple hysterectomy dan kapan harus radikal hysterectomy? Ya, ini mungkin pertanyaan penutup karena sebenarnya masih ada lagi, cuman ya mungkin karena waktu ya. Silakan, Dok. Oke. Saya coba jawab ya, Prof ya. Ya, Jadi definitif in general itu adalah hysterectomy total. Artinya ya simple hysterectomy tapi total ya sama cervixnya. Plus BSO. The question mark didiskusikan debatable dengan kita diskusi dengan pasien bila ingin mempertahankan ovariumnya. Tadi sudah kriteria dari Dr. Fenardi tadi. Nah, dilakukan mirip radikal hysterectomy itu ketika stage-nya stage 2 ke atas, Prof. Ketika misalnya ada involvement dari cervix, maka operasinya kita ikut radikal hysterectomy seperti kita melakukan pada CA cervix. Artinya parametriumnya diangkat dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita berpikir, oh kalau gitu saya simple hysterectomy saja, parametriumnya urusannya radiasi. Kan kadang kita pikir tapi sebetulnya begini. Kenapa sih setiap kali operasi sama ovarium, termasuk juga sekarang cenderung endometrium, itu mencapai gross residue 0. Selalu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita ingat, misalnya pada residu tumor 5 cm, misalnya 5 cm itu terdiri dari 1 juta sel, itu 20%-nya sudah ada klon yang resisten terhadap kemo maupun terhadap radiasi. Nah, keuntungannya kalau operasi bersih, itu kita bisa mengangkat klon resistennya, begitu. Sehingga ketika kita memberikan adjuvan radiasi maupun kemoterapi, itu bisa lebih curable untuk pasiennya, dibanding masih ada klon resistennya. Mungkin demikian, Prof, pola pikirnya. Terima kasih. Dr. Fenardi mau tambahkan? Saya sangat setuju dengan Dr. Brahmana, stadium 2. Ya.
Oke, bagaimana Dr. Heronisa? Ada satu lagi pertanyaan mungkin ya? Bisa atau Ya, sudah boleh close? dokter. Boleh, Ya. Prof. Ini pertanyaan dari Dr. Freddy Chandra Sitepu. Apakah modalitas terapi untuk meningkatkan surveibilitas pada karsinoma endometrium non-resectable? Apakah subtipe histologis karsinoma endometrium memiliki karakteristik gejala dan prognostik yang berbeda? Mungkin Dr. Fenardi? Ini pertanyaan terakhir, dok. Modalitas terapi untuk meningkatkan. Iya. Oh, Apa modalitas terapi untuk meningkatkan surveibilitas? ya Yang tadi sesuai. non-resectable. Ya, kalau untuk kasus non-resectable itu pilihannya memang sebenarnya cukup banyak ya. Tetapi kalau berdasarkan ESCO itu adalah radiasi, Prof. Radiasi dilanjutkan dengan adjuvan kemoterapi begitu. Ya, Lalu untuk pertanyaan nomor 2, apakah subtipe histologi CA endometrium memiliki karakteristik gejala dan prognosis berbeda? Subtipe histologi CA endometrium memiliki gejala. Maksudnya gejala klinis artinya ya? Enggak ya. Gejala klinis. Tapi sih harusnya sih keluhannya sama-sama perdarahan. Iya. Atau tambahan Dr. Brahmana? Apakah berbeda ya? Karakteristik gejalanya, kalau beda tipe subtipenya, apakah berbeda gejalanya juga? Dan prognosisnya? Oh, kalau prognosis tipe maksudnya tipe apa, Prof? Antara tipe 1 ya, tipe ini subtipe histologisnya, mungkin ya. Oke. Kalau adenokarsinoma. subtipe histologi bisa mempengaruhi prognosis, Prof. Berbeda. Contoh misalnya clear cell endometrial cancer ya highly more agresif dibanding misalnya ada karsinoma grade 1. Itu contohnya misalnya demikian. Kemudian kalau gejalanya berbeda atau tidak tampak karakteristik khas, tetapi kalau misalnya yang bisa kita ambil itu begini. Ketika kita menjumpai sel endometrium nih, bawah, kemudian tiba-tiba ada metastasis liver, kemudian ada supraclavicular node-nya ini gede, terus hasilnya adenokarsinoma grade 1. Nah, kita pasti reassessment. Ini adenokarsinoma grade 1, tapi behaviornya sangat agresif. Nah, itu kita reassessment. Kita minta PA untuk membaca ulang, panel expertnya, dan lain-lain. Jadi, kita kombinasi semua, Prof. Jadi, karena itulah pentingnya tumor board. Jadi, ada diktum, tidak ada dokter yang hebat pada pelayanan kanker, yang ada adalah tim yang hebat. Jadi dokter hebat itu tidak ada. Yang ada adalah tim yang hebat. Begitu aja, Prof. Masih. Ya, terima kasih. Saya kira sudah jelas sekali ya. Dapat informasi yang sangat banyak tentang bagaimana sih peranan operasi ya pada kanker endometrium. Ternyata bahwa kita perlu sekali suatu pratindakan diagnostik ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosis sebelum tindakan selanjutnya akan kita lakukan. Dan tadi sudah disampaikan jika seandainya ada tim yang komprehensif, tim yang lengkap antara SPOG umum dan juga ada onkolognya di sana, tentu itu juga jauh lebih baik di dalam penanganan kanker ini. Demikian pula pada fasilitas-fasilitas diagnostik yang dimiliki ya, karena memang kita tidak semua rumah sakit atau tempat pelayanan mempunyai alat-alat penunjang diagnosis yang lengkap, sehingga ini perlu sekali dilakukan secara hati-hati kalaupun akan melakukan tindakan terhadap kanker endometrium ini. Saya kira itu hal yang bisa kita dapatkan dari diskusi pada hari ini. Tentu hal ini akan sangat berguna bagi pasien-pasien kita, insya Allah. Terima kasih, terima kasih kepada Dr. Brahmana, terima kasih kepada Dr. Fenardi, dan tampak juga Dr. Tovan, terima kasih kehadirannya. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Dr. Heronisa. Silakan, Dok. Baik, terima kasih, Prof. Luar biasa, menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini. Banyak sekali input yang bisa kita dapatkan dari para narasumber. Dan mungkin bisa disimpulkan dari diskusi kita bahwa peranan operasi pada kanker endometrium itu tujuannya adalah staging adekuat agar mendapatkan terapi yang adekuat sehingga diharapkan prognosis pasien menjadi lebih baik. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber dan moderator sore hari ini, Dr. Brahmana, Dr. Fenardi, Prof. Syahrul Rauf, dan juga Dr. Tovan. Dengan berakhirnya diskusi kita sore hari ini, maka sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi sore ini membawa banyak manfaat bagi kita.
Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh partisipan ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-65 pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat tentang terapi ajuvan pada kanker endometrium. Baik, sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Prof. Syahrul, Dr. Bamana.